Sudah siap semuanya untuk membaca dan mendengarkan cerita dari channel ini. Sebelum menonton lebih dulu klik tanda merah atau subscribe dan tanda lonceng supaya kamu yang pertama menonton video dari channel ini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, kontennya jangan di skip, tonton sampai habis ya. Biar tidak ketinggalan ceritanya. Bab 12. Tidak lebih dari itu. Jennifer Wayne yang terduduk di tanah, tidak tahu apakah rasa sakit yang dia rasakan itu dari tubuhnya atau mentalnya. Dia hanya bisa menggigit bibir untuk mencegah air matanya jatuh. Ini adalah lelaki yang disukainya. Di depannya sendiri membawa orang yang paling dia benci pergi dari sana, dan terus mengatakan padanya untuk pergi dari sana. Jennifer Wayne bangkit dan berjalan terhuyung-huyung menuju arah mobil. Namun mobil keluarga Lu tiba-tiba berbalik dan melewati Jennifer Wayne langsung menuju mobil Ferrari Finoyu dan menabraknya. Dengan bunyi dentuman keras itu membuat tubuh Jennifer Wayne bergetar hebat, diikuti beberapa dentuman keras lainnya. Butuh waktu lama bagi Jennifer Wayne untuk berbalik dan melihatnya. Mobil keluarga Lu benar-benar menabrak Ferrari Finoyu hingga begitu hancur. Apa yang kamu lakukan? Vino Yu yang hendak membawa Cherry Wen kembali ke villa menoleh, tiba-tiba menjadi marah. Dan mencampakkan Cherry Wen bergegas mendekat dan meraung pada Jennifer Wen. Supir keluarga Lu dengan tenang turun dari mobil dan mengangguk ke Vino Yu. Maaf tuan, kamu telah menabrak mobil kami. Biaya perbaikannya sekitar 5 juta yuan. Apakah kamu mau membayar tunai atau dengan menggunakan kartu kredit? Apa kamu buta? Jelas-jelas kamu yang menabrak mobilku. Mobil ini rusak. Kamu masih berani meminta ganti rugi. Aku bilangin ya, kalau kamu hari ini tidak membayarku 10 juta yuan jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Vino Yu melangkah maju dan mencengkeram kerah baju supir itu. Dia terlihat seperti hendak memukulnya. Pada saat ini, Richard Wen dan Bella Zhao juga mendengar suara-suara dari luar dan keluar untuk memeriksa keadaan. Setelah melihat itu mereka dengan cepat menghentikan Vino Yu. Terutama ketika Richard Wen melihat plat nomor Rolls-Royce yang khusus membawa keluarga Lu, dia semakin menarik Vino Yu jauh-jauh. Vino, lupakan saja. Biarkan mereka pergi. Jangan permasalahkan apa yang terjadi hari ini. Nanti paman akan memberimu mobil yang lebih baik. Paman Wen, ini bagaimana bisa dilupakan? Dia sengaja menabrakkan mobil dan berani meminta ganti rugi. Video CCTV di jalan dan catatan mengemudi di mobilku adalah bukti. Hari ini aku akan memberitahunya apa konsekuensi dari mencari masalah denganku. Vino, itu mobil keluarga Lu. Keluarga Lu keluarga yang tersohor. Kamu mau bersaing dengan keluarga Lu. Kalau kamu benar-benar membuat marah keluarga Lu, warna putih saja bisa dikatakan hitam, dan kamu tidak akan bisa membantah itu. Yang terjadi kali ini anggap saja kalau kamu kurang beruntung dan menyimpan uangmu dari bencana. Richard Wen menunjuk Jennifer Wen dan mengingatkan Vino Yu. Richard Wen sudah dengan susah payah membujuknya dan Vino Yu ketika mendengar kata keluarga Lu langsung kehilangan lebih dari setengah auranya. Terutama ketika dia melihat Jennifer Wen, dia tidak bisa menahan rasa takut. Dalam kasus Jennifer Wen menabrak Nicholas Lu, keluarga Lu sudah ingin membunuh Jennifer Wen. Keluarga Yu tidak mampu menyinggung dan mencari masalah dengan keluarga Lu dan Vino Yu tidak mau berhubungan dengan keluarga Lu. Vino Yu kemudian berpura-pura batuk, dengan tenang merapikan jasnya, berjalan ke arah supir dan berkata, "Aku lihat mobilmu tidak rusak parah. Mobilku juga rusak. Jadi untuk masalah ini lupakan saja, pergilah, aku tidak akan perhitungan dengan seorang supir." Supir itu tetap tersenyum dengan profesional. "Tuan, kamu sepertinya salah paham. Bukan karena kamu yang tidak perhitungan, tetapi aku yang sudah tidak perhitungan denganmu. Tuan kami sangat menyukai mobil ini. Mobil ini di dunia hanya ada 5. Butuh jutaan yuan untuk biaya perbaikan dan perawatan untuk menyeka sedikit cat di lecet bagian depan mobil. Aku tidak perhitungan padamu jadi aku hanya ingin kamu membayar 5 juta yuan untuk biaya perbaikan. Kamu jelas-jelas
Melihat supir itu masih tidak sadar diri dan malah menyalahkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan memukulnya. Cherry Wen juga mendengar perkataan Richard Wen di sebelahnya. Tidak ingin Vino Yu mendapat masalah dengan keluarga Lu, dia jadi sengaja bertingkah manja di sebelahnya. Vino, kakiku sakit. Biar ayah saja yang mengurus sisanya. Kamu bukannya tadi sangat khawatir dengan cederaku. Pergi sana. Kamu tidak lihat aku sedang repot begini. Vino Yu membentak Cherry Wen dan Jennifer Wen yang berdiri tidak jauh, menonton adegan ini, tertawa miris. Yang disebut cinta ternyata tidak lebih dari itu. Bab 13. Membantunya meluapkan emosi. Cherry Wen shock dan terpuruk, melihat Jennifer Wen tersenyum mengejeknya. Giginya bergeretak menahan kebencian. Dia akhirnya menghentakkan kakinya dan kembali ke villa. Bella Zhao tidak terima melihat Cherry Wen diperlakukan seperti itu, tapi juga takut dengan keluarga Lu. Dia akhirnya hanya bisa menelan amarahnya dan berkata pada Vino Yu, "Sudah. Bayar saja 50 juta yuan itu. Kalau masalah ini tersebar, kamu harus pikirkan karir Cherry. Kalau kejadian saat kamu dan Cherry berada di dalam mobil tadi tersebar, maka itu pasti akan mempengaruhi karir Cherry." Ya, Bella Zhao juga mencapai puncaknya sekarang ini dengan menggunakan metode semacam ini. Setelah melihat rona merah di wajah mereka yang tidak kunjung hilang, dia sudah tahu apa yang dilakukan Vino Yu dan Cherry Wen di dalam mobil. Kalau masalah ini menjadi besar, maka putrinya Cherry Wen pasti akan menjadi yang paling berpengaruh. Tidak peduli mau bagaimana, Bella Zhao tentu harus memikirkan kondisi putrinya. Bagaimanapun juga yang kehilangan uang itu adalah Vino Yu, bukan keluarga Wen. Richard Wen juga melangkah maju. Ya, bayar saja dia. Kalau kamu sampai terlibat dalam gugatan pengadilan, maka yang harus dibayar nanti akan lebih dari 5 juta yuan. Vino Yu dengan marah mengertakkan giginya. Dia dalam waktu yang lama memperhatikan supir itu, dan dalam hatinya betapa ingin memberinya pukulan. Dia bagaimana bisa membiarkan Tuan Muda Yu sepertinya menerima semua ini. Dan dia bagaimana bisa rela diperbodohi seperti ini. Tetapi setelah berada di bawah tekanan ini, dia hanya bisa mengeluarkan kartunya dan membuangnya. Supir mengeluarkan mesin pos dan mentransfer uang 5 juta yuan dari kartunya. Sebelum pergi, dia tidak lupa tersenyum dan berkata, "Tuan Yu, lain kali kamu harus berhati-hati dalam mengemudi. Semoga hari dan hidupmu bahagia. Cepat pergi menyingkir dari sini." Sikap supir yang pura-pura polos itu membuat Vino Yu sangat marah dan rasanya mau meledak. Supir dengan tenang masuk ke dalam mobil, mengemudikan mobil sampai ke depan Jennifer Wen. Dia kemudian turun dari mobil dan membuka pintu untuk Jennifer Wen. "Nona Wen, silahkan masuk ke dalam mobil." Jennifer Wen melihat keluarga Wen dan Vino Yu menderita kerugian yang begitu besar. Dia tidak bisa menahan diri dan ingin tertawa, memikirkan orang sesombong Vino Yu bisa dibully seperti ini. Hati Jennifer Wen menjadi sangat senang, dan langkahnya masuk ke dalam mobil jauh terlihat percaya diri. Saat mobil melaju pergi, Richard Wen terus memperhatikan Jennifer Wen masuk ke dalam mobil keluarga Lu, kemudian menyipitkan matanya. Wanita sialan ini bagaimana bisa berhubungan dengan keluarga Lu? Ketika Bella Zhao melihat kalau supir itu satu komplotan dengan Jennifer Wen, menjadi semakin marah. Nicholas masih koma. Keluarga Lu mengeluarkannya karena merasa penjara tidak cukup untuk menebus kejahatannya, dan ingin menyiksanya dengan cara yang berbeda. Nasibnya mungkin tidak lebih baik daripada di penjara. Dan yang menunggunya saat ini mungkin bukan surga, tapi neraka. Vino Yu melihat ke arah Jennifer Wen pergi, matanya begitu suram dan penuh perhatian. Saat kembali ke kediaman keluarga Lu, hari sudah gelap. Jennifer Wen hanya makan seadanya dan kembali ke kamar. Kemudian mulai melakukan kebiasaannya, memeriksa tubuh Nicholas Lu terlebih dahulu. Dia masih tidur dengan tenang. Tubuhnya masih hangat, tidak ada luka lainnya dan tidak ada yang aneh. Seperti biasa, dia memijat Nicholas Lu selama 1 jam. Saat memijat, Jennifer Wen teringat semua hal hari ini, dan tiba-tiba teringat tatapan mata sang ayah yang tak bisa dijelaskan pada siang hari tadi ketika dia kembali ke rumah keluarga Wen.
Jennifer Wen tentu mengerti apa arti tatapan itu. Tatapan itu semacam ejekan, juga semacam penghinaan. Jennifer Wen pada saat itu bersyukur, berpikir kalau kakek Lu membiarkannya pulang karena niat baik, tetapi kenyataannya, dia membiarkannya pulang untuk melihat situasinya saat ini dengan jelas. Keluarga Wen bukanlah pelabuhan untuknya bisa bergantung. Ya, orang-orang dari keluarga Wen semua sangat ingin dia mati. Termasuk tunangan tercintanya, juga berada di garis depan yang sama dengan keluarga Wen dan mereka semua telah meninggalkannya. Kakek Lu ingin Jennifer Wen tahu semua itu, sehingga dia dapat mengerti kalau dia hanya dapat hidup dengan mendengarkan keluarga Lu dan hanya bisa mengandalkan keluarga Lu agar bisa mendapatkan perlindungan. Kalau tidak, walaupun dia nantinya benar-benar mendapatkan kebebasannya sendiri, semua itu pasti akan bisa dihancurkan oleh keluarga Wen. Kakek Lu itu memintanya untuk menabrak dinding selatan. Jadi rasa terima kasih saat menghadapi Jennifer Wen sama dengan nol. Maka dari itu dia bisa menunjukkan ekspresi cemoohan dan penghinaan. Ternyata ini adalah tipu muslihat dari keluarga Lu. Melihat Nicholas Lu di depannya, dan sudah pernah mendengar kalau Nicholas Lu adalah junior yang paling disenangi kakek Lu dan satu-satunya junior yang bisa melampaui kinerja kakek Lu. Kakek Lu sudah menghitung semuanya. Lalu bagaimana dengan Nicholas Lu? Kalau dia bangun, apa yang akan dia lakukan? Jennifer Wen seketika menarik tangannya karena ketakutan. Dia tidak berani menyentuh tubuh Nicholas Lu lagi. Tetapi sebuah tubuh panas memeluknya dari belakang, menutupi tubuh langsingnya. Bab 14. Rindu aku tidak. 3 hari tidak bertemu. Rindu aku tidak. Laki-laki itu menyesap bau harum tubuh Jennifer Wen. Kemudian menghela nafas, kamu harum sekali. Sambil mengatakan itu tangannya berkeliaran di tubuh Jennifer Wen membuka pakaiannya. Jennifer Wen dengan panik berusaha melepaskannya. Tetapi tangannya dikunci oleh lengan kuat lelaki itu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Lepaskan aku. Aku hari ini sudah membantumu meluapkan emosimu. Tapi kamu masih begitu tidak berperasaan. Sikapmu ini sungguh menyesakan hati. Jennifer Wen terkejut. Maksudmu apa membantuku meluapkan emosi? Lelaki itu segera mengeluarkan cek. Jumlahnya tepat 5 juta yuan. Yang sama dengan jumlah yang ditransfer supir dari kartu Vino Yu hari ini. Untukmu. Ini sebagai hadiah pertemuan untuk kesepakatan kita. Jennifer Wen menerima lembar cek tersebut dengan tidak percaya. Kamu yang memerintah supir itu untuk menabrak mobil Vino Yu hari ini. Siapa kamu? Dan kamu bagaimana bisa memerintah orang dari keluarga Lu? Supirnya itu bukan dari keluarga Lu, tapi dari keluargaku. Aku bagaimana bisa duduk diam dan menonton wanitaku dibully seperti itu? Meminta mereka untuk membayar sedikit kerusakan atas mentalmu itu hanyalah permulaan. Kalau kamu mau, aku bisa membantumu untuk menghancurkan mereka. Nafas yang dihembuskan lelaki itu membuat seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimana? Pasti sangat tersentuhkan. Rasanya ingin mengabdikan diri untukku sekarang. Jennifer Wen sekarang tengah mengalami perang dingin. Selain keluarga Lu dan keluarga Wen, saat ini seorang lelaki asing lainnya muncul tiba-tiba. Keluarga Wen tentu sudah tidak dapat diandalkan. Keluarga Lu dapat kapan saja membuat Jennifer Wen jatuh tak bisa bangkit. Hanya orang ini yang memberikan bantuan paling nyata kepada Jennifer Wen. Jadi haruskah dia mempercayainya? Tolong biarkan aku berpikir lagi. Pikiranku saat ini sangat kacau. Bisa beri aku waktu beberapa hari lagi. Jennifer Wen sekarang benar-benar percaya kalau lelaki ini dapat membantunya. Tetapi siapa yang tahu kalau dia sama seperti keluarga Lu, orang yang dapat mengangkatnya ke surga dan juga bisa langsung menginjaknya ke neraka. Jennifer, kesabaranku ada batasnya. Tidak. Aku mohon jangan. Wajah tampan Nicholas Lu yang tertidur terlihat dekat, dan Jennifer Wen dengan susah payah mengangkat kepalanya dari bawah selimut. Melihat Nicholas Lu, dia dalam hatinya merasakan rasa penghinaan dan rasa bersalah yang kuat. 1 bulan. Beri aku 1 bulan lagi. Aku pasti akan memberikanmu jawaban. Dan kalau kamu tidak puas dengan jawabanku, aku bersedia dieksekusi olehmu. Jennifer Wen merasakan udara dingin bersentuhan dengan kulitnya.
dan seluruh tubuhnya terpampang di depan lelaki itu. Dikelilingi oleh rasa penghinaan yang luar biasa. Dia membenamkan wajahnya di selimut dalam-dalam, aku mohon. Udara cukup lama membeku, tekanan tak lama menghilang, dan lelaki itu melepaskannya. 1 bulan terakhir, Jennifer, jangan coba menantang kesabaranku. Butuh waktu lama bagi Jennifer Wen untuk mengangkat kepalanya dari selimut. Lampu di ruangan itu mati, dan lelaki itu duduk di balkon. Merokok sebatang rokok, asap samar melayang jauh di bawah sinar bulan. Dan sosok lelaki itu juga diselimuti sinar rembulan dengan samar dan melankolis, bayangan gelap, seolah menyembunyikan rahasia tanpa dasar dan tak terduga. 1 bulan, Jennifer, hanya 1 bulan. Jennifer Wen memperhatikan lelaki itu melompat dari balkon dan menghilang. Dia perlahan-lahan bangkit, dengan tubuh yang sudah telanjang, naik ke tempat tidur, memegang lengan Nicholas Lu, dan membenamkan wajahnya di lengannya. Dia dengan tak berdaya dan rapuh berkata, Nicholas, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Saat ini, Jennifer Wen hanya bisa menganggap suaminya yang koma ini sebagai satu-satunya orang yang bisa diajak curhat. Setelah Jennifer Wen jatuh tertidur, lengan Nicholas Lu tanpa sadar bergerak, dan memeluknya lebih erat. Kalau kamu sudah selesai menonton video dari channel ini, jangan lupa bagikan ke teman kalian atau sosial media kalian semua ya.